Pak Mahfud jelas tahu sesuatu, tapi belum menyampaikannya secara terbuka. Karena cerita soal orang tersandra dan merdeka itu pasti ada landasan dasarnya. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah membaca pernyataan Pak Mahfud yang bersiap-siap untuk mundur dari kabinet Pak Jokowi, tiba-tiba saya teringat dengan video wawancara dengan Pak Mahfud 3 minggu yang lalu. Makanya kemudian tadi pagi saya sengaja naikkan lagi gitu. Karena dari cerita yang disampaikan oleh Pak Mahfud 3 minggu yang lalu itu ternyata masih ada kaitannya dengan pernyataan Pak Mahfud sebelum debat Cawapres kemarin. Dan malah setelah sekarang kemudian Pak Mahfud menyatakan siap atau mempersiapkan diri untuk mundur dari kabinet Pak Jokowi, ini menjadi satu cerita yang menarik, yang nampaknya ada benang merahnya. Jadi dalam wawancara 3 minggu yang lalu Pak Mahfud itu sempat bercerita soal contoh gitu ya, penguasa yang punya kekuasaan besar gitu ya, yang bisa melakukan apa saja gitu ya. Itu menjadi percuma kalau dia tidak jujur, karena orang yang tidak jujur menurut Pak Mahfud itu akan tersandra katanya. Dan orang yang tersandra itu cenderung akan menggadaikan harga dirinya, sehingga dia penguasa meskipun berkuasa menjadi tidak punya harga diri sama sekali. Dan itu kemudian yang nampaknya terjadi akhir-akhir ini. Ada penguasa yang sudah tidak punya harga diri gitu. Yang sebelumnya katanya netral, siap untuk netral, nggak berpihak dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba sekarang katanya pengen nggak netral. Oh, kampanye boleh katanya. Menteri boleh kampanye, presiden boleh kampanye, berpihak boleh-boleh semua. Jadi sudah tidak ada bahasa netral di demokrasi atau di Pilpres atau Pemilu 2024 ini. Karena pimpinan tertinggi atau penguasanya sudah menyampaikan bahwa tidak perlu netral. Boleh, nggak netral itu boleh. Berpihak, berkampanye juga boleh. Jadi ya itulah yang nampaknya menjadi gambaran suasana kebatinan kita semua ketika melihat ada pemimpin, penguasa yang sudah tidak punya harga diri lagi. Dan supaya lebih jelas saya juga akan ceritakan terkait tweet atau tulisan Pak Mahfud sebelum debat Cawapres gitu. Karena Pak Mahfud juga cerita bahwa ada ketua DPRD katanya ini satu contoh gitu ya, contoh orang yang tidak merdeka dan tersandra. Jadi ketika jadi ketua DPRD dia kemudian diperas gitu ya. Kemudian aib-aibnya diancam gitu, nanti diancam istri simpanannya akan dibuka ke publik gitu ya. Makanya kemudian ketua DPRD ini diperas gitu ya, karena dia terlibat kasus gitu. Nah, tapi setelah tidak menjabat, setelah tidak punya uang, dan ketika diperas dia tidak bisa memberikan uang gitu ya, akhirnya si mantan ketua DPRD ini tetap dijebloskan ke penjara. Jadi selama bertahun-tahun diperas, pada ujungnya tetap masuk penjara juga gitu ya. Tahu gitu kan mending masuk penjara sejak awal, ngapain kemudian masih kasih uang-uang terus gitu ya sampai miskin di penjara juga gitu. Nah, Pak Mahfud membagikan cerita ini untuk kemudian menjadi satu pesan kepada anak-anak muda agar menjadi anak-anak muda yang merdeka dan tidak tersandra. Saya awalnya saya pikir ini bagian dari cyborg gitu, kayak pertandingan sepak bola biasanya pelatih semacam Jose Mourinho gitu ya, sebelum pertandingan kan biasanya memberikan pernyataan-pernyataan yang menyerang lawannya atau nyindir-nyindir lawannya gitu. Jadi awalnya saya pikir wah ini mungkin menyindir Gibran supaya tidak tersandra gitu ya, atau anak-anak Pak Jokowi yang tidak merdeka itu, karena ada cerita yang mirip gitu. Karena beberapa hari sebelumnya itu kan muncul isu-isu soal simpanan di Medan gitu. Ini kok mirip gini ya, ada kasus korupsi, ada simpanan, mirip gitu seperti cerita DPRD kemarin. Dan kalau soal tersandra gitu ya, saya juga awalnya berpikir bahwa ini jangan-jangan maksud Pak Mahfud itu maksudnya adalah ketua-ketua partai di sebelah yang secara mengejutkan kemudian mereka bersepakat untuk mendukung Gibran, misalkan seperti Golkar,
PAN, Gerindra. Itu kan itu kan nggak masuk akal. Gibran itu kan bukan kadernya, belum pernah menjadi pengurus partai di mereka, terus kemudian tiba-tiba jadi cawapres. jadi jadi itu agak nggak masuk akal gitu. Apalagi dengan leluasa gitu ya, Gibran bisa jadi cawapres meskipun harus mengalahkan ketua-ketua partai yang lain. Nah, dari sini saya menyimpulkan ya kayaknya memang ketua-ketua partai itu tersandra karena kebetulan semua ketua partai di sana itu ada kasusnya. Airlangga sudah diperiksa, Zulkifli Hasan ada kasusnya. Ya kalau Gerindra atau Prabowo itu kan kasus seperti pesawat bekas yang kemudian dibatalkan karena pinjaman luar negeri ditentang sama Sri Mulyani gitu kan. Dan lain-lain gitu. Jadi ini ketua-ketua partai yang kemudian mendorong atau membiarkan Gibran maju sebagai cawapres itu menjadi tidak ada harga dirinya, seolah-olah percuma mereka jadi ketua partai kalau kemudian yang maju sebagai cawapres adalah anak yang tidak pernah berkecimpung di partai mereka atau belum pernah menjadi bagian dari pengurus partai mereka. Sehingga saya menganalisa gitu ya, sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud ini mungkin memang mendapatkan banyak sekali informasi, minimal lebih banyak dibandingkan saya, sehingga sebagai Menko Polhukam selama beberapa bulan terakhir ini mendapatkan banyak sekali informasi sehingga seperti sebuah permainan puzzle ini sekarang sudah lengkap semuanya, atau bahkan bukan sekarang, sejak 3 minggu yang lalu ketika bertemu dengan saya itu udah lengkap semua. Cuman Pak Mahfud nampaknya belum menyampaikan secara lugas dan jelas. Pak Mahfud jelas tahu sesuatu tapi belum menyampaikannya secara terbuka karena cerita soal orang tersandra dan merdeka itu pasti ada landasan dasarnya. Sama seperti saya tiba-tiba cerita soal keluarga, soal hubungan keluarga dan sebagainya, itu pasti ada landasan atau cerita-cerita di balik itu. Makanya ketika Pak Mahfud cerita soal orang tersandra dan merdeka, ya ini menjadi satu pesan kepada ketua-ketua partai di sebelah yang saat ini nampaknya tersandra. Udahlah, pada akhirnya kalian kan masuk juga itu. Kenapa nggak masuk aja gitu daripada tersandra? Tersandra itu kan nggak enak gitu. Kalau kemudian sudah masuk kan udah tenang gitu. Kalian nggak disandra lagi, sudah bebas merdeka. Nanti juga setelah keluar kan kalian menjadi orang-orang yang merdeka gitu ya. Jadi ngapain sih disandra-sandra? Sudahlah. Ayo sekarang daftar ke Pak Mahfud yang sudah tersandra. Ada daftarnya. Ya karena saya membayangkan gitu setelah 14 Februari, entah nanti Pilpres itu 1 putaran atau 2 putaran, maka orang-orang yang tersandra ini pasti konsultasinya, pasti curhatnya itu ke Pak Mahfud. Apalagi kalau Pak Mahfud menang gitu ya, Ganjar Mahfud menang, pasti bahkan mereka mungkin akan mencari perlindungan. Minimal mereka minta diproses secara adil. Yang kalau mereka diproses secara hukum, mereka tidak diperas-peras lagi. Minimal ya itu gitu. Kan daripada nanti mereka nggak tenang-tenang. Ya, jadi ini sebuah prediksi yang nggak tahu ini akan terjadi atau enggak, tapi bagi saya Pilpres mungkin akan berlangsung 2 putaran, mungkin juga 1 putaran Pak Ganjar Mahfud langsung menang gitu ya. Tapi apapun itu situasinya, setelah 14 Februari orang-orang yang tersandra hari ini mungkin akan lepas dari sandranya. Mereka akan bebas gitu ya. Dan kebebasan mereka mungkin akan bernilai cukup mahal untuk Pilpres 2 putaran kalau 2 putaran. Karena kalau Pak Mahfud menang gitu ya, sebenarnya Pak Mahfud tuh menang atau kalah, mereka ini yang tersandra sekarang secara hukum itu pasti konsultasi ke sana gitu. Nah, kalau Pak Mahfud yang menang gitu ya, tetap aja gitu, semuanya akan masuk ini. Sama seperti cerita DPRD tadi gitu. Ketua DPRD tadi itu kan udah diperas, disandra selama bertahun-tahun, ujungnya masuk. Nah, Pak Mahfud nanti ketika jadi wakil presiden ya sudah, semua yang tersandra masuk juga. Masuk semua. Dan itu akan sesuai dengan prediksi Budiari atau Menkominfo yang mengatakan kalau sampai kalah maka masuk semua ini. Iyalah. Dan saya melihat orang-orang yang tersandra itu secara secara alamiah gitu ya, mereka pasti tidak suka
Nggak ada manusia yang mau tersandra. Semua orang tuh maunya merdeka. Nah, orang-orang yang disandra, diancam gitu ya, selama bertahun-tahun pasti punya rasa dendam. Nah, orang-orang ini gitu ya, dendamnya pasti ke orang yang menyandra. Nah, yang menyandra ini harusnya hati-hati. Penguasa yang melakukan penyanderaan atau dirinya juga tersandra gitu ya, itu harus hati-hati karena orang yang disandra atau disakiti selama bertahun-tahun pasti akan menggigit balik, sehingga itulah mungkin akhir dari cerita rezim atau cerita para penguasa yang hari ini bertindak semena-mena. Pada akhirnya kekuasaan mereka tinggal beberapa hari lagi dan mereka akan selesai dengan sangat-sangat buruk sekali. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.